Saat sejumlah daerah mulai memberlakukan karantina lokal, pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan karantina namun dengan istilah isolasi kemanusiaan. Pemerintah Kota Bekasi juga meningkatkan status dari siaga darurat menjadi status siaga bencana. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Selamat siang Pak Pepen. Selamat siang, apa kabar? Iya, sebenarnya seperti apa Pak skema dari isolasi kemanusiaan yang diberlakukan di Bekasi ini? Ya, sebenarnya sebelum ada perintah dari Pak Presiden berkenaan dengan karantina wilayah terbatas, kami sudah menetapkan yang namanya isolasi kemanusiaan. Isolasi kemanusiaan ini antar RT, antar RW, dan antar kecamatan. Artinya kami tidak mengikat keluar, apalagi sampai menutup jalan nasional, jalan negara, jalan provinsi ya. Kami hanya mengisolasi dari satu warga ke warga lain agar tidak terjadi interaksi. Nah, kebetulan pada saat rakor terbatas kemarin Pak Gubernur ya, rakor dengan Pak Presiden menyampaikan ada berkenaan dengan karantina wilayah terbatas. Artinya menurut definisi karantina itu menurut saya adalah sama dengan mengisolasi orang atau mengisolasi pergerakan orang. Nah, ini artinya sudah sejalan dengan apa yang kita lakukan. Baik Pak Pepen, sejauh ini bagaimana kemudian respon ataupun dari masyarakat? Apakah mereka benar-benar sudah menerapkan isolasi kemanusiaan ini di RT-RT setempat dan kendalanya seperti apa Pak? Kalau dalam kegiatan di lingkungan, di komplek-komplek perumahan, mereka sudah ngelok sekarang, artinya mereka sudah mengunci ya. Bahkan ada dari perumahan satu ke perumahan lainnya itu sudah mengunci dengan portal, dengan macam-macam spanduk ya. Terus juga ada pengawasan ketat. Ini artinya sudah cukup berhasil apa yang kita lakukan. Tapi memang di jalan-jalan utama, di kegiatan-kegiatan ini karena penduduk kami besar, ada 2,4 juta. Ini memang membutuhkan ekstra, makanya kami mengajak Pak Kapolres, Pak Dandim, membuat keputusan bersama. Kemarin juga kami mengecek warga keluar masuk dari Bekasi ke luar Bekasi. Jadi kita mengecek pada saat mereka datang ke Bekasi dengan suhu 38 di atas suhu normal, kami suruh kembali. Begitu juga warga kami, daripada dia keluar menularkan kepada warga lainnya, lebih baik isolasi diri di rumah. Di mana saja Pak pemeriksaan itu dilakukan? Kami ada 16 titik. Ada di stasiun Bekasi Timur, stasiun Bulan-Bulan, stasiun Kranji, dan ada terminal utama Bekasi dengan terminal Damri di Kayuringin. Jadi ada 16 titik yang harus kami pantau pergerakan orangnya ya. Tidak menyetop, tidak, kami hanya memantau ya, mengambil sampling ya. Karena perkembangan di kami ini per hari ini ya, itu sudah ODP 240 ya, PDP 131 dan positif 39, yang meninggal itu sudah hampir 23. Bahkan barusan jam 13 itu ada satu lagi meninggal, 24. Baik, mengenai status ODP, PDP positif ini di sana seperti apa Pak? Apakah kemudian di rumah sakit ini sudah Pak Pepen? Kok kecil ya suaranya? Iya Pak Pepen, apakah di rumah sakit di Bekasi ini sudah sangat lengkap begitu fasilitasnya untuk pasien-pasien, menangani pasien yang positif ataupun PDP? Mbak, suaranya kecil tapi saya jawab ya. Mungkin suara saya di sana besar ya. Ya, jadi silakan. kita punya rumah sakit khusus Dr. Hasbullah ini yang kita jadikan rujukan rumah sakit swasta. Dan rumah sakit swasta juga kita sudah lakukan kerjasama kemarin untuk menangani kapasitas sesuai dengan bed yang tersedia untuk mengisolasi ya, tentunya yang terkonfirmasi atau positif COVID-19. Jadi kami sudah siapkan skenario 1, skenario 2 sudah kami siapkan. Baik Pak Rahmat. Mengenai respon dari Anda sendiri tentang pemerintah pusat yang sudah menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini seperti apa Pak?
Saya lihat, saya pelajari dulu ya langkah-langkahnya. Tentunya kalau ada koordinasi atau ada pelaporan kepada instansi yang lebih tinggi akan kami lakukan. Kami tunduk kepada aturan-aturan yang lebih tinggi karena kami tahu itu adalah untuk membawa kemaslahatan kita bersama. Baik, sejauh ini apakah sudah ada pemberitahuan juga untuk kafe-kafe ataupun toko-toko makanan ini tutup atau seperti apa Pak ekonomi di Bekasi Kalau sendiri? pusat-pusat hiburan, kecuali 9 kebutuhan bahan pokok, ya, terus tempat-tempat yang membuat banyak orang itu udah tutup, kecuali rumah makan. Rumah makan pun kita batasi ya, bukanya, tutupnya kita batasi. Minimarket pun kita batasi dari jam 10 sampai jam 8 malam ya. Selain dari itu semua sudah tutup, mal semua sudah tutup. Baik Pak, harapannya ke depan seperti apa Pak dalam 2 minggu ataupun sebulan ke depan untuk Bekasi sendiri? Harapannya tentunya dengan mengurangi ya, mempreventif ya, pergerakan orang tersebut minimal. Ini kan kami lajunya ini sangat luar biasa ya, artinya sudah 400 lebih. Artinya dengan itu mudah-mudahan ada penurunan dan terus eskalasi penurunan itu ya menjadi zero dan kita terbebas dari apa yang selama ini kita lakukan upaya bersama-sama. Satu lagi Pak Pepen mengenai pemakaman umum. Pemkot Bekasi ini kan sudah menetapkan tempat pemakaman pasien virus corona khusus begitu. Sementara di beberapa daerah lain di Indonesia sudah ada penolakan dari warga sekitar terkait lokasi pemakaman. Apakah kemudian Pemkot Bekasi ini ada sudah... beberapa pemakaman, tapi kita tetapkan pemakaman TPU Pedurenan menjadi tempat khusus bagi pemakaman baik yang ya dianggap meninggal dengan label penyakit khusus maupun juga COVID-19. Kita khususkan di situ karena kita siapkan APD-nya, semua tata cara dalam memakamkan kita siapkan di situ. Masyarakat di sekitar situ tidak keberatan ya Pak ya? Kebetulan memang dikhususkan dan itu sudah diputuskan. Jadi saya kira ini kan semuanya adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan, nggak perlu ada keberatan sepanjang itu dilakukan dengan satu proses pemakaman yang benar. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi.